Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah dan dia termasuk orang yang merugi. Penjelasan tentang ini harus sering diulang. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa orang Yahudi, orang Nasrani tidak pernah berhenti untuk memurtadkan umat Islam. Jadi kita harus yakin dulu bahwa agama yang benar agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Nabi SAW sudah menyebutkan dalam hadis ini bahwa siapa saja, apakah dia Yahudi atau Nasrani, yang mendengar diutusnya Nabi Muhammad SAW, kemudian dia tidak masuk ke dalam agama Islam, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Pasti. Ini harus kita ingat seumur hidup kita. Orang Yahudi, orang Nasrani enggak pernah berhenti untuk memurtadkan umat Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 109, "Wadda katsirun min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara." Kebanyakan ahli kitab itu tidak pernah berhenti berusaha memurtadkan umat Islam agar kalian ini menjadi orang kafir. Jadi mereka terus menerus, gak pernah berhenti. Begitu juga Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah juga di ayat 120, "Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi, orang Nasrani, dia tidak akan redha sampai engkau Muhammad mengikuti agama mereka. Gak pernah berhenti. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 217, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Mereka tidak pernah berhenti. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak pernah berhenti memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Ini harus kita ingat. Jadi yang pertama yang harus kita ingat bahwa agama Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhai Allah. Yang kedua, bahwa selain dari Islam nggak akan diterima oleh Allah. Selain Islam nggak akan diterima oleh Allah. Yang ketiga, bahwasanya orang Yahudi atau Nasrani tidak pernah berhenti untuk memurtadkan umat Islam, nggak pernah berhenti. Yang mengatakan demikian siapa? Allah dalam Al-Quran. Terus menerus. Bahkan Allah pakai dengan kalimat yuqatil, terus memerangi kalian. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak pernah berhenti, terus menerus memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Itu harus kita ingat. Jadi orang Yahudi, Nasrani berusaha. Makanya para ulama mengingatkan bahwa usaha orang-orang kafir untuk memurtadkan umat Islam tidak akan berhenti sampai kapanpun juga. Ima dia langsung turjun untuk memurtadkan umat Islam, apakah itu pendetanya atau rahibnya atau yang lain, atau dia menggunakan orang-orang Islam, artinya orang-orang munafik. Sebab orang munafik juga Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa, "Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa." Mereka orang-orang munafik ingin kalian kafir sebagaimana mereka kafir sehingga sama kalian dengan mereka. Artinya usahanya luar biasa gencarnya. Makanya seorang ahli hadis dari Madinah Nabawiyah, Syekh Hamad Al-Ansari rahimahullah, mengatakan
bahwa fitnah yang ada di zaman kita sekarang ini, di abad 20 ini, bukan seperti fitnahnya di zaman Imam Ahmad, seperti khalqul Quran atau yang lainnya. Tapi fitnah yang ada pada zaman kita ini, mereka berusaha bagaimana memurtadkan umat Islam. Dan ini nggak akan berhenti, terus menerus dengan berbagai cara mencampur adukan agama Islam dengan agama yang lain. Dan Allah sudah ingatkan di dalam surah Al-Baqarah di ayat 42, Allah berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun." Janganlah kalian mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan sehingga kalian menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahui. Dijelaskan oleh sahabat, tabi'in dan yang lainnya, para mufassirin, yang dimaksud jangan mencampurkan kebenaran dengan kebatilan, jangan mencampurkan agama Islam dengan agama Yahudi dan Nasrani. Jangan dicampurkan. Beda. Agama Islam wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak berubah dan tidak akan berubah. Tetap demikian Islam ini. Sedangkan agama Yahudi dan Nasrani, betul Allah firmankan kepada nabinya, Nabi Musa dan Nabi Isa, tapi sudah dirubah oleh para pendeta mereka. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran perubahan itu. Mereka sudah rubah. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, tidak boleh lagi orang berpegang kepada agama Yahudi atau Nasrani. Mereka semuanya wajib untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena itu yang keempat, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mendakwakan mereka. Mendakwakan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Untuk apa? Untuk menuju satu kalimat yang sama, yaitu agama Islam. Karena semua nabi, semua rasul agamanya Islam, yaitu mentauhidkan Allah Ta'ala. Ketika Nabi SAW mengirim surat kepada Heraklius, untuk bisa lihat di Sahih Bukhari di bab Badul Wahyi, di awal-awal di hadis yang ke-7 di Sahih Bukhari, Nabi SAW menulis surat kepada Heraklius, Azimur Rum. Disuruh apa? Aslim taslam, masuklah ke dalam agama Islam, kamu akan selamat. Allah akan berikan kepada kalian 2 ganjaran. Tapi kalau kalian tidak, maka kalian menanggung dosanya ithmal arisiyin. Semua orang yang di bawahnya dia akan nanggung dosanya. Rakyatnya dia akan tanggung dosanya. Karena sebab pemimpinnya tidak masuk Islam, rakyatnya nggak masuk Islam. Kemudian Nabi membawakan ayat dalam surah Ali Imran di ayat 64, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun." Katakanlah wahai ahlul kitab, kemarilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian, yaitu tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Yang pertama, mentauhidkan Allah. Kalimat yang sama yang seluruh nabi, seluruh rasul mendakwakan bagaimana umat ini beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, yang semua nabi, semua rasul mendakwakan juga, wala nusyrika bihi syai'a. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh. Islam agama tauhid, enggak boleh ada kesyirikan. Enggak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Yang ketiga, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbab min dunillah. Tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Enggak boleh menjadikan manusia ini sebagai Tuhan selain Allah. Enggak boleh orang ruku dan sujud kepada manusia. Tidak boleh. Karena hak ruku dan sujud hanya kepada Allah. Karena mereka, para pendeta itu, rakyatnya sujud kepada mereka. Enggak boleh. Dan ini dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, termasuk tagut, orang yang mendakwakan dirinya dan mengajak orang lain untuk menyembah dirinya, ini tagut. Yang pertama, man ubida wa huwa radid, orang yang disembah dia redha. Yang kedua, wa man da'an nasa ila ibadati, orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Ini tagut. Enggak boleh. Kita semua manusia, semuanya sama. Makanya disebutkan dalam surat itu,
min Muhammad Abdullah wa Rasulih, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, bukan Tuhan. Kemudian lanjutkan, fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimin. Kalau seandainya kalian berpaling, saksikan bahwa kami orang Islam. Dan juga kalau antum lihat lagi dalam Al-Quran, bahwa Nabi Isa alaihissalam yang diklaim sebagai Tuhan oleh orang-orang Nasrani, ini semua kebohongan. Tidak pernah Nabi Isa mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Nah, Allah sebutkan dalam Al-Quran di akhir-akhir surah Al-Ma'idah, tidak pernah. Kemudian juga di surah Al-Imran, Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah Rabb kami dan Rabb kalian, beribadah hanya kepada Allah, ini jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu yaitu mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.